Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, istimewa kan pastinya. Hari ini kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu gabungan kita. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama membacakan tema hari ini, yaitu syarat ikut perjamuan Tuhan, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Halo, hello, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, tetap selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ola, ola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji, ku menyembah Tuhan Yesus pemenangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji, ku menyembah Tuhan Yesus pemenangnya. Ku angkat tangan puji dan sorak haleluya. Ku angkat tangan puji dan sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus selamanya. Sukacita ku
ku bertemu dengan Yesus dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Senangnya ku angkat tangan puji dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus bersamanya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Betapa Dalamnya. Besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk kembali belajar di dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan ini menjadi kesempatan untuk kita bisa mengikuti kelas gabungan ya, dari kelas pra-indria sampai dewasa. Dan di akhir pelajaran triwulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Silahkan sekarang kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis,
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama tentang sebuah syarat di dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan jemaat mula-mula atau orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Kalau kita membaca dari teks ayat Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, ada sebuah syarat yang bisa kita fahami berkaitan tentang bagaimana kita bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Untuk adik-adik yang belum dibaptiskan, untuk anak-anak yang belum dibaptiskan, ada keharusan untuk menahan diri terlebih dahulu untuk tidak mengambil roti dan meminum anggur. Mengapa tidak diperbolehkan? Kita bisa belajar bersama-sama dari pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa kita sebagai orang baptis hanya mengakui bahwa baptisan yang dilakukan adalah baptisan untuk orang percaya. Dan baptisan orang percaya ini artinya adalah kalau seseorang sudah cukup umur dan kemudian sudah mengerti apa itu dosa, apa itu keselamatan, dan kemudian berkomitmen menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian mau untuk dibaptiskan. Nah, barulah setelah itu boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Jadi ada sebuah hal yang perlu difahami bersama-sama, bahwa hanya orang yang sudah dibaptiskan saja yang diperbolehkan untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Kita harus memahami, mengerti bahwa ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada penyerahan diri. Tidak lagi dikuasai oleh kedagingan, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang diberikan oleh Tuhan di dalam diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama sudah kita pelajari bersama-sama bahwa syarat untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah dibaptiskan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengikuti perjamuan Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang mengakui tubuh dan darah Kristus. Apa maksudnya mengakui tubuh dan darah Kristus? Jadi artinya kalau seseorang yang mengikuti perjamuan Tuhan tetapi tidak tahu apa artinya perjamuan Tuhan, tetapi tidak mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang telah menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan di atas kayu salib, tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dunia, menjelma menjadi sama seperti manusia, dan kemudian dia hidup, mati, dibangkitkan dan naik ke surga. Kalau orang tidak mengakui hal itu dan kemudian minum anggur dan makan roti,
maka sebenarnya dia sedang melakukan perbuatan dosa. Ini menjadi sebuah perhatian kita semuanya, supaya ketika kita mengikuti upacara perjamuan Tuhan, kita tidak boleh main-main. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dalam hal yang lain yang saya dan saudara harus pahami adalah ketika kita hidup sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh terikat dengan dosa. Ketika kita hidup terikat dengan dosa, maka yang terjadi adalah Tuhan tidak diberikan tempat di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara masih memberikan kehidupan kita kepada kuasa dosa atau kuasa kegelapan. Dan ini adalah hal yang tidak diperkenan. Maka dari itu kita perlu belajar bersama-sama sejak dari kecil sampai dewasa, sampai Tuhan memanggil kita nanti. Kita harus belajar untuk tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tidak boleh hidup di dalam dosa. Karena ketika kita hidup di dalam dosa, kita sedang tidak menghargai apa yang menjadi pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, syarat mengikuti perjamuan Tuhan telah kita pelajari pada hari ini. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian dibaptiskan, serta yang kedua kita belajar bagaimana kita harus mengakui tubuh Kristus dan darah Kristus dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Jangan mempermainkan upacara perjamuan Tuhan, karena ketika kita mempermainkannya, saya dan saudara sedang berdosa di hadapan Tuhan dan akan mendapat hukuman yang daripada Tuhan. Kiranya pelajaran kita hari ini memberikan sebuah wawasan, semangat yang baru untuk kita bisa hidup lebih setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa, kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih atas seluruh pelajaran sekolah minggu dari awal hingga akhir yang bisa kami ikuti sampai hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami bisa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami hidup di dalam pemahaman dan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, semua anggota sekolah minggu dari kelas pra-indria sampai kepada dewasa. Tuhan Yesus memberkati, memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami mengakhiri pelajaran sekolah minggu kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama membacakan ayat emas kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Kita akan membaca bersama-sama. Kita akan membaca ayatnya 2 kali lalu disusun oleh alamat ayatnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Sekali lagi, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Oke, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dalam sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami telah melaksanakan sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan untuk adik-adik maupun teman-teman sekalian. Ya, Kau berkati mereka ya Tuhan dalam menjalani segala aktivitasnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk
para orang tua yang mendampingi, Kau berkati mereka ya Tuhan, supaya dapat terus mendampingi adik-adik, teman-teman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan lembar pekerjaan dan saat teduh bersama orang tua ya. Nah, kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus lahir di dunia. Selamat, selamat Natal. Marilah kita bersuka. Selamat, selamat Natal. Ingatlah akan kasih-Nya. Selamat, selamat Natal. Yesus telah datang ke dunia. Selamat, selamat Natal. Selamat hari Minggu, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.